Salam kemenangan, kekasih Tuhan, selamat pagi. Jumpa dengan saya Kusin Ratno di acara Victorious Devotion. Haleluya. Yang akan tampil di YouTube setiap pagi jam 5 pagi maupun juga linknya ada di Facebook GBI Victory. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini kita mulai dengan mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk hari yang Tuhan beri. Mari kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Oh yes Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur mari serukan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini, oh yes Lord, amin, benar. Haleluya, syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih buat kehidupan yang Kau beri, buat hari yang baru, buat kasih setia rahmat yang senantiasa Kau limpahkan. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu, berbicaralah. Dalam nama Yesus kami rindu mendengar firman-Mu, renungkannya sehingga menjadi pimpinan bagi kami, terang bagi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami baca firman-Mu dan merenungkannya. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan, luar biasa ya, bahwa hari ini hari-hari di mana kita merayakan kembali kemerdekaan yang luar biasa dari Tuhan bangsa kita. Dan itu merupakan anugerah dan kemurahan Tuhan buat setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kemerdekaan itu bukan sesuatu yang mudah, yang gampang, tetapi merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang bangsa kita. Dan begitu pun juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau mengalami kehidupan yang merdeka, yang bebas, yang sepenuhnya mengalami sesuatu yang baik, yang indah, damai sejahtera, itu enggak begitu saja kita dapat alami.
harus ada pengorbanan, harus ada perjuangan. Dan kita tahu sebetulnya bahwa semuanya itu bisa terjadi hanya karena Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Dengan upaya kita seringkali kita ingin membebaskan diri, tapi tetap terikat lagi. Kita mau hidup bebas, damai sejahtera, tapi gagal seringkali. Hanya Yesus sumber kemerdekaan, kebebasan yang sejati. Dan banyak dalam Alkitab kalau kita baca Bapak Ibu mengenai tentang kemerdekaan, tentang kebebasan di dalam Kristus. Salah satunya ayat yang sangat terkenal juga yang pernah kita dengar mungkin. Yohanes 8 ayat 36. Saya bacakan ya. Jadi jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi ayo imani ayat ini, terima ayat ini pagi ini. Tuhan berbicara pada setiap kita. Yaitu anak. Siapa anak itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang memerdekakan kita lewat pengorbanannya. Tadi saya katakan harus dengan perjuangan dan pengorbanan. Kristus yang berjuang buat kita, mengorbankan dirinya. Melakukan penebusan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, dari ikatan dosa, dari kutuk dosa. Dengan tubuh dan darahnya yang mati dia berikan di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi benar dari ayat yang kita baca ini. Hanya melalui Yesus sajalah kita dapat mengalami kebebasan, kemerdekaan yang sejati. Galatia 5 juga menegaskan hal ini kembali. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bahasa Inggrisnya, New English Translation, for freedom Christ has set us free. Stand firm then and do not subject again to the yoke of slavery. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya Kristus yang set us free, yang bisa membebaskan kita. Jangan lagi kalau Kristus sudah bebaskan kita, mati di kayu salib, dan kita percaya kita menerima pengampunan dosa, kita sudah menerima kelegaan, pengampunan dosa, dan kita lega, nggak lagi tertuduh dengan tuduhan-tuduhan dosa yang menekan kita. Jangan lagi mau lagi dituduh, diperhamba lagi oleh dosa, kembali lagi dalam hidup yang lama. Tetapi ingat, sekali lagi, hidup yang Tuhan beri, Yesus datang untuk memberi kita kehidupan yang bebas, yang merdeka. Yang berkelimpahan itu Yohanes 10 adalah kehidupan yang bebas, yang merdeka. Dan kehidupan yang Tuhan beri buat kita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi itu harganya mahal. Pengorbanannya adalah pengorbanan Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 1 ayat sampai 18 ayat 19. 1 Petrus 1, 18, 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi jelas. Sumber kemerdekaan kita yaitu hanya Kristus. Harta, benda, enggak. Belum tentu, enggak jaminan membuat kita hidupmu bebas. Bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan. Belum tentu, belum. Ada banyak orang kaya punya pejabatan tinggi, tapi juga enggak bebas dari rasa itu semua. Dari ketakutan, dari kegelisahan. Tetapi jelas, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang fana, bukan hal material, bukan apapun yang membuat nyata, bukan pengawal mungkin. Seorang presiden dikawal sedemikian rupa tapi bisa mati ditembak. Jadi Bapak Ibu, nggak ada yang aman. Yang aman, yang merdeka, yang kita hidup merdeka itu hanya di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristuslah kita dapat merasakan kebebasan yang sepenuhnya.
Ya, haleluya. Jadi kita bersyukur, kita lagi tidak terikat tunduk kepada kuasa dosa, tapi kita di dalam Kristus sudah hidup bebas di bawah kasih karunia Allah. Amin. Dan ada satu quotes yang baik yang memberkati saya. Dia berkata begini, "The greatest freedom we have is the freedom to come to God at any time." Jadi kebebasan yang terbesar yang kita dapat memiliki adalah ketika kita bisa bebas datang menghampiri Allah pencipta kita setiap saat. Dan itu hanya dapat terjadi di dalam Yesus Kristus. Oleh darah Yesus kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta Allah, datang menyembah Dia. Terpujilah nama Tuhan. Doa saya buat setiap kita, jemaat GB Victory maupun juga siapapun yang mendengar di media YouTube dan Facebook, mari alami kebebasan hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita berdoa ya Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Kami bersyukur Tuhan untuk hidup yang Kau karuniakan kepada setiap kami. Kalau kami masih ada, itu anugerah Tuhan. Engkau datang ke dunia untuk memberikan kami hidup dengan segala kelimpahan. Termasuk hidup bebas merdeka dari segala ikatan dosa, dari semua tekanan musuh, dari semua intimidasi si jahat, dari semua kekhawatiran, ketakutan. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mendengar. Biarlah ke setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami boleh mengalami kemerdekaan. Mari kekasih Tuhan, dimanapun kau berada, alami jamahan kasih Tuhan. Kasih-Nya membebaskanmu, kuasa darah-Nya membebaskanmu. Hanya di dalam Kristus kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati. Tidak ada yang lain. Yes Tuhan, terima kasih. Kami mengimani firman ini terjadi dalam hidup setiap kami umat-Mu. Biarlah setiap umat-Mu Tuhan mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Hidup yang bebas, mengalami sukacita, damai sejahtera. Hidup yang penuh dengan kesejahteraan seperti hidup di dalam sorga, dalam kerajaan sorga. Ini yang kami rindukan ya Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Tuhan jamah ya Tuhan. Kristus membebaskan. Dan kami percaya bukan hanya kami orang percaya yang kepada Yesus yang mengalami kemerdekaan. Doa kami juga buat kota kami dimanapun kami tinggal maupun bangsa kami Indonesia khususnya hari-hari ini. Kami merayakan hari kemerdekaan. Tuhan kami berdoa merdekakan Indonesia. Biarlah Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Kasih Tuhan melawat Indonesia. Kasih Tuhan mengampuni dosa bangsa kami, menebus bangsa kami. Tuhan sehingga Indonesia mengalami keselamatan di dalam Yesus Masiah, Yesus Kristus Tuhan. Ini doa kami. Lawat suku-suku bangsa, kaum dan bahasa ya Tuhan. Berkati Bapa, terima kasih. Berkati Indonesia dengan kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Bapa, kami berdoa juga. Menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini, mulai hari ini dan seterusnya, kami benar-benar mengalami satu kehidupan yang merdeka, tubuh jiwa roh kami. Kami mengalami benar-benar sungguh Kristus ada dalam hidup kami, dalam setiap aktivitas kami. Pekerjaan, usaha, pencarian kami, pelayanan, semua aktivitas studi kami, anak-anak kami Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan tolong kami Tuhan. Nyata di sana ada kehadiran Tuhan. Dan di mana ada Tuhan, di mana ada Roh Allah, kami percaya di situ ada kemerdekaan. Mari Tuhan, berkaryalah dalam hidup setiap kami umat-Mu. Kami berdoa memberkati orang-orang yang kami temui hari ini juga. Kami lepaskan berkat atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka mengalami sejahtera dan kemerdekaan dalam Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan sepanjang hari ini dan semuanya kehidupan kami sepenuhnya dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya, kekasih Tuhan. Sungguh luar biasa ya. Jadi sekali lagi alami kemerdekaan yang sesungguhnya hanya di dalam siapa? Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada yang lain. Kalau kita bercanda boleh cek di toko sebelah. Nggak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Hanya di dalam Kristus kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang seutuhnya dan sepenuhnya. Haleluya.
Selamat menikmati keindahan bersama dengan Tuhan kemerdekaan sepanjang hari ini. Ya Bapak Ibu, haleluya. Oke, saya pamit undur diri. Salam kemenangan. Haleluya. God bless you.